Ya, hari ini masih di tanggal 6 bulan 11 untuk pagi hari sebelum pembukaan market bagian keempat. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang belum dibahas emitennya dan setiap komentar yang sudah dikasih tanda lope-lope berarti sudah masuk ke watchlist. Mungkin teman-teman yang lama mungkin sudah tahu ya. Nanti teman-teman apabila emiten teman-teman belum ada yang dibahas, mungkin lagi nunggu waktu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan saya diberikan kecukupan waktu untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman ya. Dan sekali lagi bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi rekomendasi. Ini adalah emiten punya teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Terima kasih kepada yang sudah subscribe yang terbaru, yang dua lama luar biasa. Terus yang berkomentar baik positif atau mau negatif juga terima kasih, karena dengan adanya komentar-komentar tersebut menjadikan si channel ini lebih berkembang lagi ya. Dan terakhir yang memberikan doa juga terima kasih. Semoga doa teman-teman juga dikembalikan kepada teman-teman 10 kali lipat. Dan yang telah memberikan thank gifts juga terima kasih ya teman-teman. Tanpa teman-teman mungkin channel ini tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Karena setiap video yang di-upload akan bermanfaat apabila teman-teman sendiri yang melihatnya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke bagian 4. Brand. Brand ini informasinya apa? Brand lagi diiris tipis-tipis katanya ya. Brand bagus teman-teman, ini secara secara candle juga bagus. Tahap pertama kenaikan sudah terpenuhi, kita hapus. Terus lagi ini sudah ngasih tanda mau ke atas teman-teman nih. Artinya gini teman-teman, ada tanda-tanda mau ke atas ada. Apabila dia turun, artinya dia lagi menemukan lagi nyari jalan dulu. Bagaimana cara saya untuk ke atas? Nah seperti itu ya. Nah ini target-target yang akan dipenuhi teman-teman, mudah-mudahan bisa sampai ke sini karena brand itu adalah salah satu emiten adanya ketokohan teman-teman. Jadi kalau ada ketokohan biasanya dia cenderung tidak mengabaikan fundamental, berita ataupun apapun ya, terserah mereka. Biasanya mereka sendirilah yang akan nanti mengelolanya ya. Dan ini kecenderungannya itu si brand ini mengikuti candle teman-teman ya. Baik foreign ataupun bandar lokal mengikuti candlenya. Kalau tengok ke bawah dia ikut ke bawah. Kalau dia candlenya ke atas dia ikut ke atas. Kalau dia lompat dia ikut lompat dia. Jadi artinya yang mengendalikan adalah betul-betul bandar ini teman-teman. Antara bandar foreign dan bandar lokal cenderung seiring sejalan. Perhatikan ketika dia ngelempar semuanya ngelempar, ketika masuk semuanya masuk, ketika keluar semuanya keluar. Artinya hanya tinggal tunggu aja di mana si bandar foreign ataupun lokal melakukan aksi sama-sama ya. Nah sementara ini terlihat jelas foreign ataupun lokal lagi ngebuang selama 3 hari. Kita coba lihat cek ini 3 hari tidak ya, ini 4 hari malahan ini ya. Kemarin sempat ngambil di 4 November tapi per hari ini tanggal 5 nya keluar juga sama. Tapi secara keseluruhan dia mengikuti kandidat nih ya. Di sini ngikutin teman-teman ya. Secara keseluruhan lah gitu. Jadi tidak ada istilah bandar ngambil dulu atau foreignnya ngambil dulu, nanti lokalnya ngambil dulu atau ngebuang dulu, enggak. Di sini masih seiring sejalan. Ini belum tahu di mana letak nanti si bandar foreign sama si lokal saling menjauh ya. Belum kelihatan. Nah teman-teman bagaimana cara menyikapinya, tunggu aja konfirmasi di area 5.900 yang saya kasih ke tanda ini teman-teman ya. Ini adalah seekor hijau yang mudah-mudahan tidak tembus 5.900 nya, karena ini adalah area wajib untuk diisi, mau setahun, mau 2 tahun, mau seminggu, 2 minggu, suatu saat dia akan ke sini. Ingat ya, suatu saat dia akan ke sini. Dan ini juga lagi menuju 5.980-nya. Nanti kalau ada pantulan di sini kemungkinan dia lagi menuntaskannya PR dulu. Apabila dia jeblos, artinya dia mau ke bawah lagi menuju ke 5.500-nya. Kenapa? Di situ ada tanda-tanda untuk penurunannya. Tapi secara candle dia sudah mulai konfirmasi mau ke atas. Nah, teman-teman yang punya emiten ini harap bersabar aja. Kenapa? Karena si MA10-nya masih berada di atas candle. Kalau masih di atas candle biasanya masih ada penurunan, kecuali kalau dia break langsung di up ke atas ya. Tapi tanda-tandanya ini masih ada pembuangan dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau hari ini ada rencana lain ya terserah mereka gitu. Tapi dari tanda-tandanya
akan ke atas juga? Iya, akan ke atas ke 6.000 sama ke 7.600. Targetnya di sini aja lah, gap ya teman-teman ya. Targetnya gap aja, belum ditulis ya. Nah, kemungkinan dia akan ke sini teman-teman. Kemungkinan apa? Untuk menutup targetnya. Ini target ya, target satu aja lah ya, karena belum ditulis tanggal berapa sih, tanggal 6. Kita akan lihat teman-teman ini tercapainya kapan ya. Kita tulis tanggal 6 bulan 11 dan nanti tercapainya kapan kita akan tahu dan kita akan cari tahu. Terus pantau aja yang punya brand ini teman-teman. Terus lihat posisi brand lagi posisi di mana. Ini penting, kenapa? Walaupun dia ada bandar, tapi kita akan melihat di sini lagi murah atau lagi mahalnya. Di sini lagi posisi agak murah dikit, belum terlalu murah, artinya belum menemukan support. Tapi untuk 3 tahunan cenderung berada di garis tengahnya. Di garis tengah itu antara mau turun atau mau naik lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih ada pantulan ya. Cuman di sini terlihat jelas, memang ada pantulan, cuman dia jeblos dulu ke bawah sedikit ya. Waktu 1 tahunan, lihat nih. Dia sudah menyembus harga tengah tapi jeblos sedikit baru ke atas. Nah ini tidak kuat, cuman sedikit aja yang naiknya, dia turunin lagi ke bawah. Dan ini cenderung support yang ini sudah terlewati ya. Nah yang support yang sini sudah terlewati teman-teman ya. Teman di sini kenapa tidak terlewati? Karena di sini dianggapnya kalau di cat ini ya, cat ini tuh yang dianggapnya bukan si ekor merahnya teman, tapi di sini yang dianggapnya. Jadi ini tidak terdeteksi di sini. Makanya kita butuh yang namanya lukisan market maker. Lukisan market maker adalah fakta yang terjadi di lapangan. Kenapa? Mau ada isu. Isunya apa nih? Contohnya isu positif biasanya foreign atau bandar lokal akumulasi. Kalau isu negatif tergantung. Teman-teman katakan isu negatif dihembuskan sengaja untuk ngambil barang dari bawah. Nah, biasanya seperti itu. Jadi si retail terus ke atas tapi dipungut. Nah, kadang-kadang seperti itu teman. Ketika ada keluar berita ternyata sudah di atas dan jualan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang inilah saya bilang lukisan market itu adalah menggambarkan berita-berita yang ada di luar ataupun isu-isu ataupun yang lain sebagainya. Inilah yang mencerminkan di sini teman-teman. Itu menurut saya ya. Oke, jadi brand sementara ini biarkan aja dulu dia menemukan jalannya, bisa ke arah 5.900 atau enggak ke 5.500-nya ya. Mudah-mudahan tidak ke situ, mudah-mudahan dipantulkan di area 6 di sini nih, di area sini mudah-mudahan dipantulkan ya. Mudah-mudahan. Oke, lanjut. Ada IBOS. Weh, kok ke situ? IBOS, ini IBOS kenapa? Nyangkut di 118. Kita lihat dulu sini IBOS posisinya. Nah ini teman-teman, kalau tanya teman-teman ke depannya bikin aja garis 3 teman-teman, biar nanti teman-teman bisa menentukan ini lagi murah atau lagi mahal. Kalau 118 ya. Kemarin mungkin lagi murahnya teman. Lagi murah teman-teman ya. Artinya emiten yang kalian miliki, teman-teman miliki ini lagi murah. Mau 1 tahunan murah, 3 tahunan murah. Kalau dia lagi 2 tahun ke bawah ya berarti dia belum menemukan titik pantulnya. Nah, untuk 10 tahunan coba teman-teman lihat di 80 ya. Ini harganya berapa? Harga sekarang udah 75 ya, berarti udah menembus 70-nya. Ini sudah mulai ada ekor-ekor hijau atau kena bullish ya. Cuman ada cumannya, bandar lokal atau foreign belum akumulasi. Teman-teman santai saja di 118. Di mana? 118 di area sini ya. Nah, area sinilah ya. Saya aja menarikan ke angka 124 124 ya. Di sini ada si kepala merah ya. Ada si kepala merah kecil teman-teman, dan angka di 147 ada si kepala merah pula. Di sini target saya tanggal 24 bulan 8 belum terpenuhi, biarkan saja. Kita sama-sama membiarkan, tapi sekarang lagi posisinya lagi ada pembuangan dulu dari bandar lokal ataupun foreign. Jadi teman-teman hati-hati aja, jangan mengambil keputusan. Tunggu si MA10-nya berada di bawah candle. Nah, tunggu si bawah candle, baru dia mungkin akan melanjutkan perjalanan menuju ke atasnya. Dan nanti perhatikan dari bandar lokal ataupun foreign lagi akumulasi atau tidak. Sementara ini yang terdeteksi siapa sih bandar foreignnya? Di sini ada si ZP, CCIP. Pokoknya nanti kalau udah di area kiri berarti kan si bandar foreign sudah mulai akumulasi ya. Nah, lihat untuk domestiknya kan lagi ngelempar juga sama. Di sini ada si PG, ada si XA, ada si HD, ada si ZP, ada si YP, ada si IM.
perhatikanlah emiten-emiten yang sebelah kanan ini. Kalau sudah mulai pindah ke sebelah kiri artinya ada akumulasi ya teman-teman, dan masih diakumulasi sama teman-teman kita. Saran saya apabila mau average ataupun mau ngambil, tunggu konfirmasi MA10 nya di bawah candle itu akan lebih baik. Kenapa? Nanti kalian punya rule tersendiri, peraturan sendiri. Saya akan ngambil situ, atau teman-teman bisa menggunakan rule-nya apa? Saya akan turun ketika ngambil berapa persen, 10%, 15%. Nanti saya akan tunggu, atau berdasarkan angka-angka juga silahkan. Kalau kalian 118 contohnya beli, berarti nanti di harga 190, 80 nanti akan saya beli. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Itu tergantung daripada teman-teman ya. Kalau saya cenderung mengambil sikap ketika CMA10 berada di bawah candle. Kenapa? Dia akan menuju ke atas. Walaupun dia ke bawah lagi, tapi saya sudah punya peraturan, dan saya akan ngambil hanya cukup 2 kali. Pertama ngambil ketika yang pertama kali gitu ya, beli pertama kali. Yang kedua ngambil pasti ngambil setelah 15% turun ke bawah dan MA10 sudah mulai di bawah candle. Dan ketiga akan ngambil seperti itu lagi, 15% lagi semenjak penurunan yang pertama, ataupun di harga sekarang penurunan 15%. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya cenderung suka melakukan hanya 3 kali average aja ya. Setelah itu saya akan biarkan, mau naik mau tidak, turun lagi contohnya saya akan biarin aja. Karena saya sudah berpikir kemarin aja waktu pengambilan di bawah, berasa udah di bawah gitu. Kedua kali berasa di bawah lagi, ketiga kali udah, itu kesempatan cuman kasih 2 kali saya. Habis itu udah stop, saya akan nunggu aja kejemput atau tidak dari tahun berapa gitu. Saya akan cenderung nunggu teman-teman. Saya cenderung sekarang lebih baik saya tidak cut loss, karena suatu saat emiten yang gocapan juga gitu, yang setelah saya teliti gitu, ternyata oh iya yang diturunkan sampai gocap, dia ngendap di harga gocap sama 1 tahun, ternyata secara berlahan-lahan dia akan menemukan jalannya, mau 2 tahun mau 3 tahun. Yang penting saya kan niatnya udah, saya tidak akan cut loss lagi semenjak tahu bahwa sebuah emiten itu akan menuju ke harga tertingginya lagi gitu ya, atau menuju ke harga yang lebih tinggi lagi dari awal sebelumnya. Nanti ketika kita beli di pucuk contohnya, nanti akan kembali ke pucuk lagi, cuman tinggal nunggu tahunnya aja, atau ke bulan tahun tinggal nunggu waktu aja, karena kita cenderung bekerja dengan waktu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya emiten yang saya sarankan ya kepada teman-teman, ambil emiten yang bukit, gunung, lembah, dan jaraknya itu tidak lama-lama, setahun mungkin 3 kali untuk menyentuh bukitnya ataupun menyentuh lembahnya. Itu akan memberikan teman-teman pengalaman ya, untuk belajar pengalaman. Pertama-tama mungkin teman-teman akan untung 2%, 3%, sampai 5%. Tapi kalau kelamaan, oh ini ternyata emiten ini bisa sampai 10%. Saya coba di 7%-nya nanti gitu kan. Nah, terus aja berulang-ulang teman-teman, karena sebuah emiten itu akan berulang seperti itu. Makanya carilah emiten-emiten yang bukit gunung ya. Nah, ini kan cuman ada dari tahun berapa nih? Dari tahun 1 tahun 3 tahunan deh. Nah ini kan ada bukit, ada gunung, ada bukit, ada ini mungkin teman-teman sudah mulai di angka di bawah. Satu dapatannya tenang aja teman-teman, karena 118 itu bisa dikejar lagi teman-teman. Malahan target saya kan ke 200-an teman-teman ya, 270 ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke emiten berikutnya. Ya, BDKR ya. BDKR ini katanya sudah turun sekitar 70% ya. Kita cek 57% ya. Kalau teman-teman mungkin di emiten teman-teman di Porto mungkin 70% ya. Nah teman-teman, kalau ini kan jatuhnya tinggi banget, keren banget ya. Ini sebenarnya ini BDKR keren teman-teman jatuhnya. Nah inilah ya emiten yang seperti inilah BDKR. Nah emiten yang seperti inilah teman-teman yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Oh ini sudah turun nih. Nah 1 tahunan, coba lihat 1 tahunan. 1 tahunan udah menyentuh istilahnya under value sangat murah banget ini ya. 3 tahunan. Nah seperti inilah teman-teman yang mungkin teman-teman bisa spekulasi untuk ambil ya. Tapi jangan sampai teman-teman waktu udah baru di sini nih 676, jangan dulu teman-teman ya. Nah ini mungkin dia mau, ini kan berapa nih, 5 tahunan deh. Nah IPO-nya tahun 2023, tahun kemarin ya. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa nunggu di angka 340-nya, mudah-mudahan dikasih. Atau nanti teman-teman bisa perhatikan, ini kan sideways-nya di angka 512 ya.
Nah, teman-teman nanti perhatikan ini juga dari mulai ininya LK-nya, laporan keuangannya positif ataupun negatif. Lihat di sini. Ya, teman-teman perhatikan. Oh, ini positif ya, teman-teman. PR rasionya 30. Nah, sekarang PR rasionya berapa? 37. Artinya masih ada kesempatan di 7 kali lagi gitu ya ke harga standar ini masih di bawah harga rata-ratanya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, ini teman-teman kalau menurut saya tunggu aja. Memang ini 70%, kalau kalian mau spekulasi ya silahkan gitu, karena udah jatuhnya udah tinggi banget gitu ya. Tanggungnya jatuhnya udah dalam banget ya. Nanti mungkin teman-teman, kalau saya sendiri saya akan cenderung menunggu untuk si MA10-nya dulu, walaupun ini sudah turun dalam, tapi saya akan nunggu untuk MA10-nya. Saya tidak akan berspekulasi ya. Siapa tahu dia naik sementara terus turun lagi bisa. Jadi teman-teman bisa spekulasi di situ. Nah, karena kita akan lihat sejarahnya teman-teman nih. Ini adalah sejarahnya sideways panjang teman-teman ya. Jadi kemungkinan ke situ ada kemungkinan ya. Nah, kalau sekarang kan dituruninnya sangat-sangat dalam sekali gitu ya. Nah, bisa sampai sekarang kan harganya 300-an ya, 399 400 ya. Coba perhatikan teman-teman di sini ada enggak yang membuat ini tertahan gitu ya. Nah, di sini ada gap teman-teman ya, mudah-mudahan dia dari si emiten ini menyentuh 311-nya. Di sini ada gap yang mudah-mudahan sih bisa ditembus ya, biar aman teman-teman ya. Nanti makanya saya bilang, nah ini semenjak itu kan ditaikin terus, mungkin bisa jadi ke arah ini udah tertutup bagus ya. Ini awal teman tahun 2023 bulan Maret ya, di 217. Nah, ini adalah saat-saatnya mereka kan sudah menaikkan, sudah tinggi banget gitu ya. Jadi ini mungkin saatnya istirahat dulu, saatnya pembuangan dulu, karena sudah terlihat jelas di sini lagi ngebuang teman-teman ya. Si bandar lokal atau perusahaan lagi ngebuang, lihat dia ngebuang. Di sini juga ngebuang, di sini ngebuang. Artinya lagi ada pembuangan dulu. Harap berhati-hati ketika ada pembuangan. Kenapa? Karena dia cenderung untuk membuang terus teman-teman. Bisa saja kalau berdasarkan contohnya PR rasionya kan masih 30-an teman-teman. Ya mungkin kalau harga tengah emang 37 gitu ya. Terus secara PBP berapa PBP-nya? 2,34 dia bagian dividen tidak? Nah, dia bagian dividen 5 perak, berarti lumayan gitu kan. Terus ROI-nya coba lihat 9,26 contohnya gitu ya. Karena agak lumayan sih gitu, cuman gak terlalu, standarnya kan 10. Coba lihat dulu DR-nya 0,19. Ini sangat baik lah gitu untuk hutangnya. Nanti coba teman-teman perhatikan dari situ juga biar kalian lebih percaya lagi. Tapi kalau kalian mau ngambil spekulasi ya silahkan saja gitu. Cuman saya menyarankan ini belum tuntas untuk pengambilan daripada pembuangan dari porennya. Ya, poren belum sepenuhnya ngebuang secara utuh gitu ya. Maksudnya belum bandar poren ataupun lokal belum membuang secara signifikan, dan dia belum ada pengambilan lagi. Karena kan tanda-tanda memori bond itu ketika ada bandar lokal atau poren yang ngambil lagi, biasanya seperti itu. Tapi dari smart money sudah mulai ada untuk BDKR. Jadi tunggu aja konfirmasi teman-teman. Kalau saya sendiri saya cenderung akan melihat aja di watchlist aja teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan aja emiten-emiten yang ngebuangnya siapa. Nanti kalau dia sudah munggut besar teman-teman, cobanya si BK, si AK, si CP nih ngebuang. Tapi tiba-tiba si CC ngebungut besar gitu kan, sini terdeteksi hanya pembuangan aja ya. Kita grosskan dulu teman-teman. Ternyata CC juga masih jualan, artinya si CC dalam posisi dia jual beli tidak bungut ya, masih transaksi gitu kan. Tunggu aja si CC ataupun si BK lagi akumulasi hijau di sini ya teman-teman. Mungkin itu akan pertanda ada diam dulu sebentar untuk sideways atau untuk ada pembalikan arah gitu ya. Makanya saya itu kalau menunggu walaupun sudah dibanting begini, saya tidak akan spekulasi beli teman-teman. Karena kadang-kadang dibawa ke bawah, di sidewaykin agak lama naik dikit, turun lagi ke bawah. Kadang-kadang seperti itu teman. Begini kok hati-hati aja teman-teman ya. Walaupun sudah turun terlalu bawah, kita harus punya rule tersendiri teman-teman. Jangan lihat turunnya, tapi kita harus punya peraturan. Makanya modal saya itu peraturannya kalau tidak ada apa-apa udah MA10 aja. MA10 sudah mulai di bawah candle, mungkin itu akan menjadi pembelian saya pertama. Karena suatu saat kalau harganya 300 dan dia punya IPO baru tahun 2023 di harga berapa IPO 2023-nya? Coba cek di harga 229 ya. Kemungkinan bisa ke angka 338 ya, untuk mengejar
harga murahnya, tapi tidak terlalu murah, tapi di harga murahnya. Kalau sini kan murah banget, sini tidak terlalu murah ya, di angka 343 atau enggak teman-teman bisa perhatikan di angka 343-nya ya. Disitulah teman-teman mungkin nanti teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini ternyata ngejeblos lagi di saya 2 sedikit baru jeblos lagi. Makanya tahan aja teman-teman. Perhatikan aja MA10-nya teman-teman. Maksudnya MA10 masih di bawah, masih di atas candle dan belum ada konfirmasi dari bandar lokal atau power, hanya ada semat menduang yang masuk. Itu juga belum signifikan. Seperti itu teman-teman. Oke. BDKR seperti itu ya dari saya. Dewa, coba Dewa, ada apa Dewa? Kok malah deal? Dewa, coba Dewa. Kita lihat untuk posisinya dulu ya. Posisi Dewa udah tinggi teman-teman ya. 5 tahunan juga sudah tinggi. Kemarin sudah sampai harga tertingginya. Sekarang tinggal koreksinya aja teman-teman. Tunggu aja koreksinya. Kalau dia mau ke harga tertinggi lagi silahkan lah. Kalau ini lagi ke atas ya, silahkan lah untuk menuju ke harga tertinggi lagi. Karena target saja 110 ya di sini ya. Apabila dia mau menuju ke angka berapa nih? 116 ya. Itu terserah teman-teman ya. Ini tertingginya berapa sih? 116, 10 tahunan deh tanggung. Agak di angka 114 malah teman. Makanya hati-hati aja. Ini sudah mulai di harga tinggi. Lebih baik teman-teman kalau suka dengan Dewa, tunggu di bawah karena penurunannya sudah terlihat. Banyak sekali garis-garis penurunan. Artinya kalau mau ke atas ya silahkan aja ke atas gitu ya. Cuman ini tinggal sedikit lagi, tinggal berapa persen lagi teman-teman dari sini contohnya ya. Kalau ngambil dari sini ke sini tinggal berapa? Tinggal 7%. Kalau ke 116 tinggal 15%. Perhatikan teman-teman kalau turunnya. Teman-teman bisa rugi, bukan rugi, loss bisa sampai 34%. Artinya ke atasnya cuma 7, ke bawahnya 34. Nah, perhatikan itu teman-teman ya. Itu saran daripada saya. Tapi teman-teman terserah teman-teman gitu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, yang punya barang di bawah lanjutkan aja. Soalnya ini masih dalam posisi MA20-nya masih belum kepotong ya, baru MA10 doang. Belum memotong lah MA20. Ini juga lagi break ke atas. Bandar lokal juga sudah akumulasi sejak tanggal 30. Jadi ada akumulasi dari bandar lokal 30. Ya, ada si CP lumayan ngambil 6,6 miliar, SS 5,9, GR 4. Jadi ini yang ngambilnya emang lotnya kan jumbo-jumbo teman-teman. Ini yang ngambil hampir broker bagus semua ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Target saya 110, cuman untuk ke atasnya saya mentok di 116 ya. Terserah teman-teman nanti kalau mau bikin harga tertinggi ya silahkan aja gitu, terserah bandarnya gitu kan. Cuman catatan dari saya bandar foreign sudah mulai keluar teman-teman ya. Kecuali kalau dia break ada koreksi sedikit, terus bandar foreign masuk lagi dan bandar lokal tidak keluar, mungkin itu akan ke atas ya. Kalau ini lagi cenderung si bandar foreign ini ngambil dari bandar foreign teman-teman ini ya. Jadi si bandar foreign itu jualan dari tanggal 1. Kita lihat tanggal 1 si foreign siapa yang jualan? Si Aka tuh ngejual, tapi yang ngambil cuma sedikit. Artinya tidak didukung sama foreign akumulasi ke atas, hanya beli dari foreign aja. Jadi bandar lokal beli dari foreign ya, sama sedikit mungkin ada beberapa akun-akun retail yang dibeli ya untuk ke atas. Dan akun retail juga sudah mulai take profit mungkin ya. Nah seperti itu teman-teman untuk Dewa, karena ini target kedua artinya target sunnah. Saya pikir lebih baik yang baru ngambil, lebih baik teman-teman ngambil di bawah nanti aja. Kali kasih kesempatan kok ya. Nih lihat gunung lembah. Jangan sampai kalian sudah di gunung menuju lembah teman-teman malah beli ya. Ini kenaikan juga tinggal sebentar lagi. Itu saran dari saya. Tapi terserah teman-teman, kalau mau scalpingan silahkan, itu hak teman-teman ya. Lanjut ada MKTR. MKTR target yang saya targetkan yang bukan target kenaikan, hanya target biasa aja. Bila melewati ya, artinya dia naik ke atas, sudah terlewati. Nah ini juga dia menimbulkan yang melewati lagi 127, artinya dia akan menuju ke 127. Kemarin sudah tertembus, sekarang lagi menuju lagi 127, tapi sekarang lagi ke bawah dulu. Harap hati-hati untuk ke bawahnya. Sini udah bagus, tahanan bakal ke dari bawah ya.
Nah ini hati-hati aja di 121-nya teman-teman. Sekarang MA10-nya masih di bawah candle, artinya teman-teman hati-hati aja untuk turun ke bawah. Cuman ada cumannya, lihat bandar foreign dan lokalnya akumulasi terus teman-teman ya. Saya tidak tahu berita di masyarakat apa, cuman bandar lokal dan foreign terus akumulasi ya. Ini dari si II, si KI ya, tahu sendirilah teman-teman, itulah broker-broker yang suka megang-megang inilah emiten-emiten untuk digadaikan gitu ya. Cuman teman-teman periksa aja beritanya seperti apa. Cuman saya melihat dari Lucas sama market marketnya bahwa ini diakumulasi bandar lokal dan foreign, tapi cenderung diizinkan untuk naik ya. Si bandar lokal atau foreign cenderung dia tidak menjual secara signifikan. Dia hanya cenderung mengambil aja, terus dia membolehkan bandar lain juga untuk masuk dan untuk ditaikkan. Makanya teman-teman kalau saham yang dijagain seperti ini, mau istilah repo kayak apa digadaikan gitu ya. Tapi selagi ada transaksi begini enak teman, kecuali kalau dia transaksi kayak sisir. Contohnya hanya 3 angka. Contoh gini nih, dia bermain hanya di angka 120, 121, 109. 119, 120, 121. Paling naik 122, turunin lagi ke 119. Nah, itu yang paling bahaya, dia sideways aja terus gitu. Kalau ini kan masih ada kecenderungan naik lah teman-teman, kan lumayan. Contohnya dari sini deh, nggak mungkin ngambil di sini kan. Karena dia, nah mungkin ke arah sini berapa? 5%, kalau enggak sebut 9% gitu ya. Kan lumayan. Nah, seperti ini saham-saham yang lagi diakumulasi sama bandar foreign dan asing, tapi cenderung dia mengizinkan bandar lain untuk masuk dan untuk bertransaksi di sini. Cuman dibatasi teman-teman, hanya sampai 10% aja. Oke? Untuk MKTR seperti itu ya. Karena mirip seperti BP ini teman-teman ya. MKTR coba lihat posisi dulu. Posisinya berada di mana dia? Oh, 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dalam posisi murah banget tuh kan, lagi sideways kan? Lagi sideways kan dari mulai kapan nih sideways-nya? Maret 2024 tanggal 25-an ya. Nah, cenderung di 126, bawahnya berapa nih? Bawahnya 116. Terus aja begitu teman-teman. Nanti seperti itu. Maka ini nanti udah tinggi, udah nyampe sini nih, ke bawahin lagi. Nanti ketinggian ke sini, ke bawahin lagi ya. Nah, seperti itulah permainannya. Jadi teman-teman manfaatin aja ketika ada di bawah, karena di barang lokal atau forex cenderung menjagain harga. Oke? Lanjut ya. MKTR, lanjut ada Agro Raya. Ini teman kita pingin masuk katanya, pingin masuk. Coba lihat dulu teman-teman Agro. Ini pingin masuk jangka panjang, jangka pendek atau scalping ya terserah teman-teman ya. Posisi dulu, yang penting kita posisi dulu. Posisi sekarang dalam jangka waktu 1 tahunan di tengah-tengah. Ada kesempatan untuk ke atas, ada, sebab kemarin waktu tanggal 4 Oktober tahun 2024 ada pantulan. Ketika dia sudah menjadi garis tengah, dia ada pantulan ke atas, bisa menuju ke 284 ya, lumayan 257 ke 2284 ya, itu secara tahunan. Untuk 3 tahunan artinya range antara ini sama sini kan 3 tahun depan posisi murah ya. Apakah akan ke atas lagi? Kita lihat untuk 5 tahunan. Posisi sudah mencapai gunung, langsung kembali lagi kepada lembah ini dalam posisi lembah selama 5 tahunan, 10 tahunan. Ya, ini posisi mendekati lembah dulu ya. Nah, lembah dulu nih di harga 80. Artinya kalau mau ke situ tunggu, silahkan. Kalau ngambil sekarang juga silahkan. Tidak ada yang ngasih, tidak ada yang mempengaruhi ya. Nah, tinggal teman-teman perhatikan aja. Jadi teman-teman harus punya strategi atau planning ke depannya. Oke, saya ngambil sekarang 265. Bila mana turun, saya akan ngambil lagi di harga sekian. Bila agak dia turun lagi ke harga bawah lagi, saya akan ambil sekian. Nanti setelah punya harga baik, teman-teman akan ditinggalkan, tinggal tunggu naiknya. Mau turun lagi ke bawah, saya tidak jadi masalah. Nah, mungkin teman-teman punya strategi seperti itu. Atau ketika ada ikan-ikan di harga berapa teman-teman mau take profit ya. Jangan sampai teman-teman nanya, ini udah naik nih, gimana nih. Nah, teman-teman harus perhatikan itu ya ketika kalian mengambil sesuatu. Ingat, planning itu harus ada ya. Harga wajar kuartal 2 ada di 2.500 sama 1.185 ya. Mungkin ini harga bandar ya. Karena harga wajarnya sekarang di 260. Berarti kalau ketinggian ya jangan terlalu berangan-angan ke atas boleh. Teman-teman kita juga harus lihat dari realitasnya. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan maruk
di pasar itu teman-teman. Kalau udah cuan bungkus teman-teman. Ini dalam posisi downtrend teman-teman. Untuk saat ini lagi posisi downtrend. Kenapa downtrend? Lihat MA10-nya berada di atas candle. Artinya kecenderungan ke bawah ada kecenderungan ke bawah. Kenapa? MA10-nya masih di atas candle. Maka perhatikanlah area penurunan di 253-nya udah ketemu sedikit baru sama shadownya, jadi saya belum hapus. Itu di angka 248 juga ada. Di angka 232 juga ada gap. Di sini ada si ekor hijau di 2222 dan terakhir ada di 217 ya. Itu adalah area penurunannya. Untuk kenaikan kemana? Saya aja menargetkan target ke 299 ya. Ini belum ketembus. Semenjak saya bahas belum ketembus. Artinya hanya ketemu sama ini doang nih, apa namanya? Si shadow aja. Tapi saya bilang kalau shadow tidak tertembus. Jadi saya kalau target di sini ya udah di sini aja. Gitu kan. Ada ke bawah lagi. Ya, kakak punya planning. Andaikan di bawah lagi saya akan begini. Saya punya kasih kesempatan 2 kali saya bilang. Nah, seperti itu teman-teman kalau saya. Nah, ini juga untuk kedua 9-nya mudah-mudahan terlewat juga si kepala merah sama si gap ya. Nah, di sini belum ada tanda-tanda kenaikannya. Artinya masih cenderung mau di bawah ke bawah dulu ya. Mudah-mudahan sih dia jeblos menuntaskan PR dulu teman-teman untuk meningkatkan nanti ke angka yang lebih tinggi lagi. Ya teman-teman hati-hati aja. Ini MA10-nya sudah masih di atas candle. Nanti kalau mau ngambil untuk tahap pertama mungkin setelah MA10-nya udah mulai di bawah candle ya. Nanti ada step berikutnya gitu teman-teman ya. Itu saran dari saya. Oke teman-teman, ada agro sudah, ada suri. Satu lagi nih suri ya. Ada suri, Mbah Suri. Mbah Suri. Suri katanya sudah 88. Bagaimana? Ini sebenarnya teman-teman MA10-nya masih di atas candle. Artinya ini masih ada kecenderungan penurunan, apalagi si kemarin itu tanggal 5 itu dia pengambilannya hanya dia open gap bawah. Artinya si ekor hijau teman-teman ya. Kalau si ekor hijau biasanya dia kecenderungannya dia mau ke bawah lagi untuk menuju gapnya gitu di 88 ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau MA10-nya masih berada di atas candle, artinya dia masih mau downtrend ke bawah. Cuman di sini terlihat jelas ya di angka berapa nih? Masih. Ini belum ada tanda-tanda ada kenaikan untuk suri teman-teman ya. Hanya di 142 aja, itu juga karena gap. Jadi si kepala merah belum nongol di sini teman-teman. Mudah-mudahan sih nanti ada si kepala merah nongol, jadi pertanda dia akan ke atas. Catatan dari saya, cuman sekarang bandar lokal lagi akumulasi di tanggal 5. Tanggal 5 coba lihat kemarin ya. Ada si bandar lokal. Ada si LG, ada si XA ya, dia ngambil lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan si LG sama si LA ini yang nanti mengangkat emiten ini ya, untuk atau enggak menahan emiten ini supaya tidak turun ke bawah gitu ya. Ya, seperti itu untuk suri teman-teman ya. Updatean suri seperti itu. Tunggu sebentar ya. Suri ya lagi di posisi murah banget teman-teman untuk 10. Jika lagi posisi murah banget, tinggal nunggu pantulan aja. Tandanya nanti mungkin si MA10 sudah mulai di bawah candle, itu lebih baik lagi. Maka tunggu aja konfirmasi di 87-nya teman-teman ya. Ini belum menyentuh 88 teman-teman ya. Ini juga lagi menuju ke bawah juga, jadi hati-hati MA10-nya teman. Hati-hati MA10-nya. Walaupun ada pungutan dari bandar lokal, tapi cenderung dia ke bawah ya. Mudah-mudahan sih semakin aktif dan masif ya. Nah, ini bandar porennya teman-teman, dia sudah ngambil, kepada ada pembuangan, tapi ada pengambilan dari tanggal 31 Oktober deh. Yang kecilnya dulu ya, 31 Oktober. Ya, ada si Cece teman-teman, dia jualan enggak? Dia jualan 17.000, ngambil 52, ngambil 37. Ya, ngambil 37, tinggal sisa 19. Per hari ini dia ngambil enggak? Per hari kemarin maksud saya. Enggak, dia malah jualan 1.400 ya. Transaksi enggak dia? Oh, transaksi artinya lagi dijual belikan ya. Tunggu aja sih, mungkin kalau si CC akumulasi secara total artinya tidak melakukan penjualan, mungkin itu akan pertandakan ke atas. Karena si bandar poren juga cenderungan dia masih berada di dalam ya, bandar porennya. Oke,
Untuk suri seperti itu teman-teman ya. Ini juga dalam posisi murah, tapi hati-hati untuk pengambilannya. Utamakan EMA10 ada di bawah candle, itu menandakan dia lagi mau uptrend ya. Nanti kalau turun lagi ya mengambilnya seperti itu lagi teman-teman, EMA10, biar teman-teman juga punya strategi. Karena kita tidak tahu, sebagai retail kita hanya beli menunggu cuan atau beli menunggu jatuh average. Udah itu aja. Tugas retail itu tidak bisa mengangkat kan. Tapi kalau bandar ya punya tugas, dia mungut dari bawah, udah cukup, dia akan memaaf harga baru jualan di atas. Itulah tugas bandar. Jadi retail hanya menunggu aja. Ya menunggu waktu teman-teman ya. Kita harus bersabar dan berdamai dengan waktu. Oke? Mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan nanti emiten-emiten yang belum dikasih tanda lope-lope berarti nanti akan di watchlist dulu, baru kita akan bahas. Segitu aja ya. Ciao ya.